Oke guys, welcome back to The Trader's Note bersama gue Rangga Wardana. Dan seperti biasa ya, di awal-awal minggu nih biasanya gue bikinnya di hari weekend. Tapi mohon maaf karena sekarang ini masih Senin pagi, jadi menurut gue masih bisa ya kita lakukan yang namanya analisa mapping forex untuk mempersiapkan trading selama 1 minggu ke depan. Nah, bagi kalian para pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari-cari video di atas ini gue taruh atau di link di deskripsi ya. Ada banyak video terkait mengenai bagaimana trading system yang telah gue berikan juga, trendline break and retest, lalu cara gue bikin watchlist berdasarkan custom currency strength dan weakness. Oke? Nah, tapi sebelum kita masuk, gue akan bacakan dulu beberapa komen yang masuk, dan kalau kalian ada pertanyaan atau apa, silakan langsung komentar aja di bawah, gue akan bahas sesekali seperti ini. Nah, udah ada beberapa komen yang masuk nih, ya. Ada dari, gue bacain aja ya, tapi nggak semua mungkin. Yang pertanyaannya cukup bagus aja. Nah, ini ada dari salah satu video gue kemarin yang judulnya hipnotis diri untuk menjadi trader yang hebat gitu ya. Ada yang pertanyaan seperti ini, namanya Androman. Bang, kalau gue ketika floating terus berharap turun, tapi ketika profit mau cepet-cepet cut soalnya takut harga berbalik. Oke, jadi itu menurut gue juga banyak sekali, dan gue pun begitu ya di awal-awal trading. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya psikologi kita itu kita nggak suka kalau lagi loss gitu ya. Kita nggak suka menerima loss. Oleh karena itu kalau loss maunya ditahan, karena kita maunya profit. Dan kalau profit kita takut loss sehingga langsung di exit cepat-cepat. Itu istilahnya namanya ABC, asal biru close gitu ya. Jadi supaya tradingnya sering untung. Nah, ininya seperti ini psikologinya ya. Jadi kalau kalian tradingnya untung-untung uang, jadi profitnya kecil, dan kalau loss itu suka ditahan, hasil nanti tradingnya itu sering untung karena itu yang kalian inginkan, tapi ketika lossnya itu gede sekali, bahkan mengerus seluruh keuntungannya. Oke, nah harusnya trading plan itu kalian bikin sebagaimana mungkin supaya kalian tidak emosional dalam trading dan kalian ikutin plan kalian masing-masing. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk kalian demo account dulu atau kalian real account trading dengan lot minim 0,01 ya, dengan modal let's say 200-300 dolar. Kalian coba dulu trading satu pattern ya, satu pattern di seluruh market kalian cari, kalian trading pattern tersebut. Misalnya contoh paling gampang pattern penan ya, kalian boleh trading hanya penan saja ya, segitiga seperti itu. Kalau breakout kalian entry, pasang SL, pasang TP, bikin SL dan TP-nya, SL-nya 1, TP-nya 1,5 atau 1,2. Jadi TP-nya harus lebih gede biarpun sedikit ya daripada SL-nya. Dan kalian biasakan dulu, kalian lihat hasilnya nanti, dan kalau udah oke, silahkan kalian tingkatkan bisnis plan ya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, lanjut berikutnya nih dari Bang Moel Official. Di MT4 saya kok nggak ada close buy, Bang Rangga. Jadi ini ada salah satu video gue juga, gue taruh link di deskripsi. Itu bagaimana cara teknik gue dalam take profit parsial ya. Jadi yang gue lakukan, gue lock dulu, baru dilakukan multiple close buy, itu fitur yang ada di MT4. Gue pernah bikin videonya, boleh coba klik link di deskripsi, gue taruh di situ ya nanti ya. Nah, kenapa nggak bisa close buy? Di lock dulu. Kalau di lock dulu, biasanya bisa. Jadi pastikan posisinya terlock ya. Locknya lock profit, karena di sini kita mau take profit secara parsial. Nah, kenapa gue lakukan seperti itu? Supaya nggak ribet ya, karena kalau kita lagi trading, kita pecah posisi banyak gitu ya, dan kita mau exit satu persatu, kadang marketnya udah lari-lari, lalu kita close satu-satu, jadi kurang optimal. Jadi dengan cara di locking, kita bisa tentukan level kita mau locking, baru kita close parsial, dan itu lebih optimal secara levelnya. Oke. Lalu dari Devi Afriani di salah satu video mapping forex ada komentar, wah gampang banget nih dipahamin. Thank you, dan semoga bisa membantu dalam trading Anda semua. Oke. Lalu dari Nokuro Channel, coba buat mapping GU dan EU lagi minggu depannya, bagus banget penerangan. Oke. Biasanya saya bikin mapping yang memang masuk di dalam watchlist saya, gitu ya. Kalau tidak ada di dalam watchlist, saya nggak bikin mapping di dalam video YouTube ya. Tapi biasanya kalau member di VIP channel itu kita bisa diskusi, kalian bisa tanya, dan kalian bisa tanya pendapat saya mengenai satu pair, dan saya akan bikin mappingnya, meskipun saya belum tentu trading di situ. Oke, Pak Handi Arifin, lanjut ya. Pak Rangga, menurut Pak Rangga, kalau sebagai trader pro, apakah masih bisa ditoleransi kalau tradingnya pakai cut loss manual? Padahal trader tersebut sudah memberikan layanan edukasi dengan tarif bulanan. Ada pertanyaan seperti itu. Menurut saya sah-sah saja, karena di dalam trading itu selalu ada plan untuk exit manual ya. Meskipun ada trader yang tradingnya itu dia pakai mechanical system. Mechanical system artinya dia pasang entry, stop loss, target, dan tidak diganggu gugat tradingnya. Itu ada yang seperti itu mechanical trading system biasanya. Ada juga salah satu yang sedikit berbeda, yaitu discretionary trading system. Jadi menggunakan kebijaksanaan dari trader tersebut
dan dia selalu mempunyai plan B ya ketika market lagi tengah-tengah, dan biasanya ada indikator-indikator tambahan, misalnya kalau saya gunain Bollinger Bands atau MA50, jadi price action di level-level tertentu yang kalau dia kebentuk price action tersebut, kita bisa close manual. Contoh ya, saya akan bikin contoh di GBP Jepang Yen nih, karena kita kemarin ada trading sell, targetnya masih panjang, tapi dia lagi ada false break, dan saya close manual dulu, lalu cari entry lanjutan. Nanti kita akan bahas itu di GBP Jepang Yen. Oke, ini terakhir gue bacain komen dari Ari Vegi. Cara ngatasin takut profit selain set and forget gimana bang? Sementara hampir tiap hari charting, cari posisi di pair lain. Biasanya saya BEP atau lanjut trailing kalau memungkinkan. Padahal kalau didiamkan itu targetnya tercapai. Oke, dari Ari Vegi. Oke, that's very good. Ya, memang salah satu teknik dalam kita itu tidak emosional adalah dengan set and forget. Set and forget itu berarti kalian tradingnya mechanical. Jadi ada pattern, kalian entry, SL-nya pasang, TP-nya pasang, lalu diamkan, gitu ya. Nah, ada yang seperti itu salah satunya adalah set and forget. Lalu yang berikutnya adalah discretionary, jadi kalian punya keputusan untuk exit manual dan plan untuk exit manualnya dibikin gitu ya. Jadi kalau saya ada beberapa plan untuk saya exit manual, contoh terjadi false break di area support atau resistance yang kuat, padahal TP-nya masih jauh, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itu yang membuat saya biasanya bisa close duluan. Oke, sekarang kita akan bahas GBP Jepang Yen. Di sini GBP Jepang Yen karena ini menyangkut dengan pertanyaan tadi ya. Oke, yang pertama GBP Jepang Yen entry-nya terlebih dahulu. Kemarin itu kita ada entry sell dan itu di area sini. Jadi saya mau jelasin bukan ke entry-nya ya, tapi saya mau jelasin ke trading management di tengah-tengahnya. Kita close dulu gitu. Nah, ini ada support yang cukup signifikan kemarin 1, 2, 3 ya. Jadi dia ada 3 titik. Dan kalau 3 titik seperti ini bisa saya sebut dengan support resistance yang cukup kuat atau zona trading optimal. Intinya dia terjadi break lalu retest. Kalau kalian turun ke H4, kalian akan melihat ini break lalu dia retest, dan setelah dia terjadi retest ini ada candlestick pattern semacam engulfing ya, dan di sini swing low ditembus. Intinya kita entry sell di situ. Ketika kita entry sell, di mana targetingnya? Oke, nah ini tergantung ya, karena kondisi di daily chart seperti ini saya berani pasang untuk GBP Jepang Yen itu saya tarik Fibonacci ya dari bawah ke atas, dan maksimal targetnya itu sampai ke 2618 di sini. Itu levelnya adalah 147.70. Artinya kalau saya mau pasang TP besar itu di bawah sini, oke, which is masih cukup jauh dari entry kemarin, misalkan itu sekitar more than 200 pips ya, jadi 300 pips. Tapi di area bawah sini kalau kalian perhatikan, oke, di sini saya bikin lihat ke kiri selalu, dan kita melihat di sini ada ekor ya, ada ekor-ekor di sini di H4, dan candlenya nembus di sini. Jadi kita misalnya udah entry, lalu dia udah berjalan cukup jauh gitu ya, dan let's say kalian udah bisa take profit parsial ya atau tidak, ini balik lagi ke plannya masing-masing. Tapi ketika di sini terjadi false break adalah ketika candle tembus level support tersebut lalu dia berbalik arah. Dan di sini kita lihat ketika dia tembus langsung dia berbalik arah ya, dia membentuk inside bar dan akhirnya tembus ke atas kembali 149.60. Maka di level ini saya putuskan untuk exit terlebih dahulu kemarin gitu ya. Dan ini juga hari Jumat kemarin ya, jadi tradingnya kita menghindari terjadi gap up atau seperti apa. Baru nanti kita cari plan lanjutan bisa untuk mengikuti trading plan ini gitu ya. Karena menurut saya trading plan ini di GBP Jepang Yen untuk arah ke bawah itu masih cukup bagus, dan kita akan bahas trading plan lanjutannya gitu ya. Dan kalau kita lihat ini sekarang si GBP Jepang ini dia kembali lagi naik ya, dan ke area support cukup kuat sebelumnya ya. Sebenarnya yang lebih bagus lagi di atas ini 150.40, tapi price actionnya udah mulai cukup baik, artinya dia reject ya. Terlihat dia makin pelan di area tersebut. So kalau seperti ini artinya saya bisa mencari trading plan lanjutan untuk sell ke bawah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini kembali lagi ke trading plan teman-teman masing-masing bagaimana cara entry dan exitnya. Tapi kurang lebih mappingnya saya masih ke bawah untuk GBP Jepang Yen. Oke, kita akan bahas masuk ke mapping forex ya. Udah ada beberapa watchlist di sini. Pertama gue bahas gold terlebih dahulu. Oke, gold ini minggu lalu dia sideways, dan saya ada beberapa kali trading cut loss di gold ya, dan saya hindari dulu. Nah, kita identifikasi tren. Oke.
Nah, kalau saya perhatikan di sini, ini dia dari double top, lalu dia hancur, lalu dia reject dari support di bawah sini, dan dia sekarang saat ini berada di resisten. Jadi trennya nggak ada ya, trennya nggak ada, momentumnya memang habis jatuh dan dia mantul kuat. Dan kalau kita masuk ke H4, nah kalian perhatikan di sini, dia ada zona yang menahan ya di dalam kenaikannya. Jadi range-nya makin lama makin kecil dan di sini dia membentuk semacam pattern tapi tanggung gitu ya karena dia di area resisten. Jadi untuk buy kurang enak dan untuk sell kurang enak gitu ya. Apa yang saya tunggu kalau di gold seperti ini? Kalau naik saya akan biarkan dia naik ya, saya akan biarkan dia naik dan saya akan tunggu level area atas ini untuk dicari trading untuk sell. Kenapa? Karena level tersebut merupakan level area resisten yang cukup kuat. Atau jika seandainya gold ini tiba-tiba turun, break di bawah level support di sini, saya akan tunggu break and retest untuk cari trading untuk sell. Jadi di level saat ini mungkin saya nggak akan trading gold terlebih dahulu, itu trading plan saya akan hindari terlebih dahulu, biarkan dia naik level atau turun level, yang penting dia pindah dari level ini. Oke, itu dari gold. Jadi ketidakpastiannya atau sideway-nya cukup tinggi, saya akan hindari terlebih dahulu. Next pair AUD Jepang Yen. Jadi kalau kalian perhatikan dan kalian bikin currency strength dan weakness, kalian akan paham dan kalian akan tahu bahwa JPY ini lagi strong. Ini membuat beberapa pair yang belakangnya JPY, AUD Jepang Yen, GBP Jepang Yen, Euro Jepang Yen, New Zealand Jepang Yen, itu arahnya ke bawah semua. Kita tinggal cari bagaimana cara tradingnya gitu ya. Nah, lanjut di AUD Jepang Yen, kita identifikasi tren, jelas arahnya tren turun dan tren turunnya kuat ya di bawah EMA 50, dia zigzag terus-terusan jatuh ke bawah. Namun ketika break di sini dia terus-terusan kuat dan untuk area support yang pentingnya yang bisa menjadi resisten itu di atas sini dan kalau misalkan saya turun ke H4 ini ada area yang cukup penting 80.10 tapi kondisi saat ini kan di bawah sini artinya jauh sekali kalau dia harus naik dulu ke sini baru kita cari entry sell gitu ya. Nah, artinya untuk kondisi seperti ini biasanya saya lihat nih di higher time frame-nya daily atau weekly di mana next target untuk supportnya si AUD Jepang ya. Oke. Nah, di sini saya melihat cukup pentingnya adalah di bawah sini 76.45 karena ada beberapa resisten-resisten di sini. Itu yang menjadi area area pentingnya gitu ya, area support kuatnya karena candle weekly-nya juga merah kuat. Jadi saya nggak mau lawan di tengah-tengah sini untuk buy. Sehingga kondisi seperti ini yang saya tunggu antara dua, satu biarkan dia naik ya, saya nggak akan ambil buy-nya, biarkan dia naik dan saya akan tunggu sell ya price action di area sini untuk dicari trading untuk sell. Itu yang pertama. Lalu berikutnya apa? Berikutnya seandainya dia tidak bisa naik ke atas ini dan dia membentuk pattern ya, pattern yang bagus semacam penan atau bearish flag saat ini tidak terlihat ya. Kalau dia bentuknya penan, maka saya beranikan untuk trading sell gitu ya. Jadi kalau penan tuh biasanya bentuknya gini nih. Dia bentuk segitiga gitu ya. Jadi pastikan dia di sini turun, naik, turun, membentuk segitiga ya, ABC korek. eh, Segitiga yang simple ya. Jadi satu, dua, tiga, lalu dia break supportnya. Saya akan lanjut trading sell plannya ya untuk si AUD Jepang Yen. Oke, next pair di New Zealand Jepang Yen. Kurang lebih mirip, kurang lebih mirip. Nah, tapi si New Zealand Jepang Yen ini levelnya itu lebih dekat ya, lebih dekat level bagusnya. Jadi kita mundurkan ke time frame daily chart terlebih dahulu dan kalau kalian perhatikan tren jelas ya turun ya karena dia habis impulsif jatuh dan sebelum turun dia di ada pattern rising wedge di sini di mapping sebelumnya juga mapping forex sebelumnya saya jelaskan mengenai rising wedge ini. Dia udah break ya, ketika dia break di sini dia nembus support-support pentingnya dan ketika dia nembus level support tersebut di H4 ini dia membentuk zigzag arah ke bawah ya yang membuat level ini 75.70-an merupakan level yang cukup baik untuk dicari tradingan untuk sell ya. Jadi ini levelnya lebih dekat dibanding dengan si AUD Jepangnya. Dan ketika dia turun nanti tergantung naiknya sampai mana, kita bisa tarik Fibonacci ya dari bawah ke atas dan kita bisa targeting ke level bawahnya 1.618. Oke, atau kalau kalian mau lebih dekat itu bisa targeting yang level 1272 hingga 1414. Again, ini tergantung dari support resistance sebelumnya apakah dia jaraknya cukup bisa gitu ya untuk ke level 1.618. Nah, kalau dilihat dari si New Zealand Jepang yang terlihat bisa ya. Karena di sini dia level bawahnya 73.80 ya. Terlihat masih ada kemungkinan untuk dikejar. Jadi saya masih bearish untuk pair yang belakangnya JPY.
Oke, next di GBP USD. Oke, GBP USD di sini kita ke identifikasi tren terlebih dahulu. Trennya turun ya. Kalau kalian perhatikan di sini, dia mulai membentuk zigzag arah ke bawah di bawahnya EMA 50, tapi di sebelah kirinya ada support-support yang banyak ekor gitu. Oke, nah artinya apa? Artinya saya akan cenderung ikutin trennya seperti ini sampai ke bawah sini, dan ketika di bawah sini hati-hati dia bisa reject dan mantul balik ke atas. Levelnya adalah 1.3560 hingga 70 GBP USD. Oke, turun ke lower time frame untuk mencari sebuah peluang entry, dan kalau dia ada pattern yang bagus saya akan tradingkan sell, tapi kalau tidak ada saya akan tunggu koreksinya sampai atas ya, sampai area sini, sampai area level 1.3740-an, 3750-an, lalu dicari tradingan untuk sell ke bawah. Jadi GBP USD saya bearish, tapi saya akan tunggu koreksi dulu dia naik ke atas. Oke, lalu EUR Kanada ya, ini satu lagi terakhir ya, karena kepanjangan nanti videonya. Nah, EUR Kanada kita lihat identifikasi dulu apa yang terjadi di market. Yang terjadi di market adalah dia tidak ada trend, jadi dia sideways dengan rentang yang cukup besar di sini. Oke, sebentar. Nah, ini bawahnya, atasnya di level 1.50-an. Ini ada zona dari daily chart ya. Jadi dia ada resisten yang cukup penting di sini. Oke, biasa saya ganti warnanya kalau dia higher time frame. Saya ganti warnanya yang lebih terang gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini dia reject dan dia membentuk pin bar ya, di daily chart. Jadi seharusnya kalau kita ngomong dari sisi direction, ini lebih enak adalah nyari tradingan untuk sell ya. Paling tidak dia kembali ke tengah-tengah. Nah, kita masuk ke H4 untuk mencari apakah bisa gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini dia tertahan di area support. Nah, saya akan gunakan pin bar di atas ini untuk entry ya. Kita bisa turun ke H1 let's say. Nah, kita bisa tunggu dia push naik sekali lagi ya ke area, kita bisa pasang Fibonacci di sini. Kita bisa pasang Fibonacci, paling tidak dia harus retrace dulu kembali ke area 50 hingga 61,8, jadi levelnya ada 1.5040-an, baru dicari tradingan untuk sell ya, dan ini harusnya dropnya bisa cukup lumayan gitu. EUR Kanada kalau kita berhasil dapat di area atas ini, ke bawahnya mungkin ya, mungkin sekitar 200-an pips. Kita bisa juga tarik Fibonacci dari bawah ke atas, dari awalnya di sini, dan kita bisa cari area-area, jangan targetin lebih daripada 78,6 di sini ya. Jadi di sini pun ada resisten. Saya rasa cukup bijak untuk memasang target di sekitaran 1.4860-an untuk EUR Kanada. Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.